tanaman apa, Pak? Ini tanaman Bilitea variegata. Kalau di Indonesia dipanggilnya kabel gusi. Ya. Ini harga sampai kena 200 juta. Dan ini ada ibu sudah ya? Sudah untuk dilakukan pengiriman ini. Ya. Menurut Bapak kenapa sih orang sampai ngeluarin uang sebesar itu? Ada apa di lokasi atau di tanaman? Tanaman ini kan memang apa istilahnya variegatanya bagus, dia unik dan emang yang untuk yang populasi besar itu tidak banyak untuk ukuran segini di Indonesia. Paling juga nggak lebih dari 5. Nah itu dia. Rem, tahan yang Oh, di situnya. iya. Jadi kita lihat kalau udah memang udah dunia itu dilihat dari endemiknya. Jadi lihat populasi. Populasi di endemiknya gimana? Banyak tidak. Dia memang apa langka sedikit. Nah, itu yang dilihat secara itu. Jadi nah sampai terjadi begini ya mungkin karena memang jadi hukum demand itu berjalan. Artinya, hukum ekonominya. Jadi karena banyak permintaan, ya dong, supply dikit, dia harga. Bahkan ada yang berani beli dinaikin lagi. Karena dia pengen memiliki. Karena bentuknya memang beberapa ini gitu. Bagus. Sebenarnya kan saya bilang, itu kembali lagi kembali lagi ketersediaan barang yang ada. Untuk saat ini kan sekarang di Indonesia ini kan sangat sedikit dan belum bisa masukin lagi gitu. Artinya. Saya pun perbanyak. Misalnya kayak contohnya kabel busi. Ya dong, bukan beli mobil aja. Saya indenan udah 20 orang. Nah, baru satu saya liris. Itu udah pada nunggu di 4 bulan yang lalu. Nah, jadi sampai sekarang pun masuk saya udah tutup. Tutup dong saya bilang karena mandor saya cuma bisa mencapai di 7 atau 8 nih saya bilang. Supaya nggak kelamaan. Ya tulis aja dong katanya. Tapi saya nggak janji ya saya bilang. Apakah bisa serah terima di 4 bulan, di 6 bulan? Karena mandor plan saya itu terbatas. Sebenarnya kalau orang kadang ngomong tanaman itu mafia semua. Nah, Itu sebenarnya emang ada mafia itu. tidak ada yang membentuk secara ini nih. Jadi itu tidak terjadi. Jadi banyak orang bilang wah ini mah monkey bisnis gitu, ya dong. Nah sekarang kalau dibilang kalau monkey bisnis itu seperti apa dia mesti tahu dulu gitu. Siapa yang ngempan secara itu? Yang katanya dia kalau ngempan situ dia langsung kabur. Kita tidak kabur. Saya tetap eksis. Saya mau mencetak hybrid lagi. Nah disitulah yang ini gitu. Jadi ya kalau karena memang itu memang pernah terjadi di aglonema, anthurium. Tapi kan sebenarnya kalau udah harga reasonable pricing kayak aglonema permintaan makin banyak Pak. Jadi gitu itu aja. Nah sekarang kalau nanti terjadi lagi di anthurium, harganya sudah reasonable price. Nah dia mau bilang gimana? Gitu. Nah kayak sekarang pemenuhan tidak ada. Di aglo udah terjadi. Di anthurium belum. Tapi kan sebenarnya kalau anthurium kita mau supply yang harga mau yang dari 250 sampai yang 500 ada gitu. Gitu. Ini aroid. Nah ini dia nih. Jadi kalau kita ngelihat tren, sebenarnya itu jadi satu perkembangan pohon itu akan melari menjadi satu pohon potplant. Potplant, ya jadi yang maksudnya tuh tanaman yang di dalam pot, yang busi bisa dilihat.
Dia punya itu pun juga ada kelihatan dari warna, dari pola, motif, itu mesti dilihat. Nah, itu yang akan bisa diterima daripada untuk tanaman hias seterusnya itu. Jadi istilahnya tanaman hias itu merupakan satu jadi mengikuti daripada perkembangan yang ada kayak sekarang contohnya. Mereka udah tahu bahwa hutan kita perlu oksigen. Ya dong, ada yang bilang kan go green dan sebagainya. Nah, jadi itu sebenarnya di dalam rumah harus diciptakan. Jadi dari selanjutnya itu pun kita memang dari dulu itu jadi tanaman dalam pot. Maka itu ornamental plant, tanaman hias itu berubah. Jadi dari kalau yang ikut di 2018 itu saya punya, di 2019 itu menjadi apa istilahnya dari ornamental menjadi foliate plant. Foliate itu tanaman dedaunan. Ya, karena itu di situ karena perkembangan daripada zaman milenial. Karena anak-anak muda itu mau punya tanaman, tapi yang slow maintain gitu, yang mudah rawat, dia punya itu gampang dipindah-pindahin. Nah, kedua dari situ pun akan berkembang untuk bangunan itu landed itu makin kecil. Jadi bahkan itu perkembangan menjadi vertical building kayak apartemen. Nah, itu akan lari menjadi yang tanaman itu menjadi tanaman teras. Itu yang kita panggil itu patio plant, tanaman teras. Nah, berkembang ke belakangan ini pun dengan milenial banyak masuk, tanaman pot plant itu udah menjadikan suatu ornamen, merupakan dekorasi ruangan. Itu berkembang dan beberapa di negara seperti yang saya pernah jalan ke ke Australia, ke Taiwan, terus ke Thailand. Itu dia merupakan tanaman itu udah merupakan suatu di home decor. Jadi kalau ada exhibition home decor, furniture dia udah merupakan ada di tanaman hias. Nah, itu udah merupakan satu saling sinergi gitu. Itu anakan 3,5. Kemarin yang itu 3 juta, yang itu Apa? Enggak. Parigatanya. oh gitu. Kalau ini berapa, Pak? Itu kena 600. Yang belum diituin. Ini silangan apa sama apa sih, Pak? Bukan, ini yang lupinum. Lupinum. Ini berapa? Itu kena 1 juta. Kemarin ada yang kecil mana, Pak? Victum biji itu kena 300. Victum biji. Iya. Maksudnya? Bukan yang dari hutan langsung. Ini yang dari hutan. Ya, jadi dia juga mungkin kalau dia itu mesti lihat daripada memang euforia yang sekarang begini ya. Jadi jangan kebawa-bawa emosi kalau yang saya bilang. Kita mesti lihat reason harga ini yang make sense tuh berapa secara itunya. Kayak misalnya kayak contohnya kayak Monstera sekarang kan cukup tinggi. Nah, kan sebenarnya kan kalau kita kalau punya Monstera, ngerti nggak? Ya kan ada jenis lagi yang lain secara itu. Nah, sebenarnya bisa switching sebenarnya. Tapi kalau memang mau masukin ke Monstera, dia harus punya visi, dia mau koleksiin apa mau perbanyak. Begitu. Kalau dia mau koleksiin ya udah, kalau turun udah nggak boleh inihin gitu. Nah, jadi kalau dia memang mau inihin, berapa yang dia bisa mau cetak? Gitu. Jadi kan kayak sekarang pun banyak beberapa itu yang datang kemarin, inihin, kamu beli, ini belum mahal. Nah, kalau kamu mau balikin, kamu potong. Itu kamu bisa ini sebulan, 2 bulan tumbuh, kamu bisa inihin, gitu. Jadi saya terjun itu gara-gara kerusuhan. Ya toh, kerusuhan di 98 saya punya tempat kerja itu di Jara. Berapa? Nah, saya banyak searching. Nah, searching waktu itu saya melihat ada tanaman.
ya dong. Nah dari situ saya banyak belajar, kenal sana sini, saya diajarin. Nah perasaan tuh jadi suatu pengobatan lelah saya gitu. Jadi saya sampai kemarin tuh di tahun awal 2020 ya dong, saya udah tidak lanjut kerja. Jadi kalau dulu sembari kerja, sore kita kemari gitu. Sore ini kita perbanyak, kita potong, kita menghilangin, karena tujuan saya akhirnya untuk retired saya istilahnya. Jadi saya mau menciptakan hibrid yang bisa menimbulkan hibrid baru yang cukup bagus gitu. Jadi mutasi itu ada dua, mutasi menjadi parigata dan juga mutasi bentuk. Jadi kalau mutasi parigata ya seperti ini, keluar ada kayak bercak, tadinya normalnya hijau menjadi ada bercak putih. Jadi normal seperti ini, hijau. Nah, yang kedua itu ada mutasi bentuk. Jadi bentuknya normalnya bulat, nanti dia menjadi akan berubah, daunnya itu tidak bulat. Jadi tidak sesuai dengan yang original formnya. Nah itu juga akan menambah nilai daripada harga tanaman tersebut. Jadi selain langka, Ya langka. Terus kedua ya itu dia mutasi. kalau normal harganya berapa sih? Yang ini normal, ini dikena di harga 700.000. Iya. Yang ini bisa 50 di atas. 50 juta. Gitu. Bahkan lebih ya, tergantung ininya. Silver. Ini barang harus sebenarnya masuk ke sono tuh hutan harusnya tidak pakai bias. Satelit semua, jadi dia pusing lagi. Makanya di depan ini kita iniin. Saya main di aglonema main, anthurium main, di sukulen main. Nah itu semua saya main semua, saya kumpulin. Kena rugi nggak di anthurium? Kenapa? Kena rugi. Anthurium itu rugi. Aglonema pun rugi. Nah, karena tujuan saya beli itu kan dulu juga mahal. Tapi kan saya tujuannya kan mau nyilangin. Sampai sekarang pun saya bilang, saya mau menyilangin menjadi itu, kita tidak tahu pakai female-nya apa. Komutatumnya seperti apa. Pejantannya tahu, rotondum. Komutatumnya. Komutatum saya banyak. Apakah komutatum dari Sumatera, apa komutatum dari Jawa Barat? Itu berbeda, Pak. Jadi disitulah, jadi saya masih banyak belajar karena saya juga background bukan di pertanian istilahnya. Nah, masuk di anthurium, saya nyilangin. Anthurium itu nyilangin lebih gampang daripada aglonema. Nah, kita bisa silangin. Makanya beberapa tuh kita sekarang ini pun berkejar untuk menjadi jemani itu 3 warna. Itu cita-cita saya, dan kita sampai sekarang ini sebenarnya udah 5 tahun ini kita udah berlomba untuk di anthurium. Serius. Dia lucu sih, bisa gede nggak ini? Gede dong. Dia mau pohon begini gede. Mesti kasih keranjang. Ini dipanggil money tree. Oh. Yang dulu Pachyra aquatica tuh, yang dipanggilnya itunya. Yang kadang-kadang orang suka kepang-kepang. Nah ini dia. Ya jadi gini. Jadi pertama itu harus suka dulu ke tanaman. Kedua itu dia harus berpikir mana yang sesuai kantong secara itu punya. Memang kalau godaan dan ledek-ledekan banyak, Pak. Jadi just in case ada yang beberapa itu dia main diterjun di Syngonium. Dia tidak kebeli di Philodendron. Syngonium dia bisa menghasilkan duit dan bahkan bisa membeli pilo. Nah, itu kalau bisa concern lah terhadap itu. Jadi kan kenapa dia pindah secara itu? Karena ledekannya. Kamu main recehan kok, ya dong, bukan kelasnya gitu. Itu sebenarnya kembali lagi yang saya bilang, suka. Kalau kamu bisa dari situ menghasilkan beli pilo untuk kamu dari dulu pengen, silakan. Jadi jangan terbawa emosi sebenarnya. Ya, jadi itu banyak beberapa yang kadang-kadang mereka kebawa
diinvestasiin cukup banyak. Tapi kadang-kadang kalau saya anjurin juga mereka itu kalau bisa harus diperbanyak istilahnya supaya mereka bisa balikin modal mereka untuk tutup barang yang lain gitu. Biasa tuh jadi tipnya mereka tuh jangan terbawa emosi. Dia suka dulu, jangan terbawa emosi. Dia harus mengenal juga tentang perawatan tanaman gitu. Dengan tren sendiri sama. Dengan tren sendiri ya kembali lagi dia juga kebanyakan saya juga kasih tahu, kamu dengar informasi ya, kalau memang mau itu juga kita kasih informasi gitu. Jadi kan banyak juga yang sekarang, Om sampai kapan aroid itu berakhir? Saya bilang berakhir itu, saya bilang saya nggak bisa menentukan itu kapan. Kan seperti kamu tanya kapan kiamat, saya nggak bisa jawab. Tapi kalau sampai 2021, saya sudah bilang waktu di outlook saya di 2019. Kenapa saya biasanya tuh outlook saya itu setahun-setahun. 2019 saya akan buat untuk 2020. Tahun itu saya bikin 2 tahun. Itu ada intuisi saya yang bekerja. Setelah saya dari Thailand bekerja itu tahu-tahu saya nulis langsung 21. Saya nggak tahu ini bakal terjadi COVID. Dan saya anggap ini untuk saat ini COVID ini tahun 2020 itu sama dengan tidak ada aktivitas saya untuk melihat tanaman di luar gitu. Nah, jadi sebenarnya di dua sini ini akan berkembang lagi ya, saya bilang sampai 2022. Kenapa saya bilang ini? Itu ada dasarnya. Untuk satu orang TC di Bangkok itu sampai dari 2019 tidak menerima orderan untuk TC. Dia tidak buka sampai 2021. Kenapa? Karena melayani satu negara dia cetak produksi. Satu tanaman. Itu satu negara dia cetak dan dia ditutup, tidak membuka ini. Kalau sampai 2022 pasti, karena di aroid itu bukan di Pilo aja, bukan di Monstera aja. Itu ada Rapidopora, Epiprenum, ada Fen, ada Calathea, banyak sekali. Itu pohon-pohon cantik, pohon-pohon bagus yang sebagai untuk mengisi ruangan ya daripada tren milenial yang ada.